Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman sekalian dengan saya di channel Bisa Bahasa Inggris. Ya, untuk sesi kali ini saya akan membahas tentang parts of speech. Jadi sebenarnya begini ya teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh tentang bahasa Inggris, kita sangat penting mengetahui part of speech ini. Karena parts of speech ini adalah bagian dari kalimat dan beberapa kata yang membentuk satu kalimat. Nah, sebelumnya itu yang umum ada 8 parts of speech atau bagian kata dalam bahasa Inggris. Tapi ada satu tambahan part of speech yang tidak formal tapi sering digunakan di dalam beberapa kalimat atau kata ya. Nah, jadi langsung saja saya jelaskan apa saja sih part of speech ini. Yang 8 itu apa, dan nanti yang tambahannya ada di akhir. Ya, baik. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi sudah kita lihat di sini ada 8 poin parts of speech. Yang pertama itu noun. Yang kedua itu pronoun. Yang ketiga adalah verb. Yang keempat adalah adjective. Yang kelima adalah adverb. Yang keenam adalah determiner. Yang ketujuh adalah preposition. Dan yang kedelapan adalah conjunction. Nah teman-teman, nanti saya akan menjelaskan secara garis besar saja gitu. Karena begini loh, sebenarnya nanti di masing-masing bagian ini masih ada jenis-jenisnya lagi teman-teman sekalian. Nah itu butuh waktu yang tidak sebentar untuk membahasnya. Jadi saya akan membahas secara garis besar. Yang penting teman-teman tahu bahwa di dalam parts of speech itu ada noun, ada pronoun, preposition dan sebagainya. Ya. Jadi kita bisa belajar dan tahu dari sini ya. Baik, teman-teman. Ini yang seperti saya bilang tadi, bahwa dari poin-poin yang ada di atas tadi itu ada bagian atau jenisnya lagi. Seperti ini contohnya ya. Noun itu ada proper noun dan common noun. Kemudian verb ada infinite, past dan past participle. Sampai preposition ada time, place, movement. Pronoun seperti sudah kita pelajari di sebelumnya, video saya sebelumnya, ada possessive, reflexive, object dan sebagainya. Kemudian nanti di determiner juga ada numbers, quantifiers dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa melihat sendiri atau mencari sendiri mana sih yang termasuk jenis-jenis dari part of speech ini ya. Kembali lagi saya akan membahas garis besarnya saja. Jadi dan nanti ada juga contoh kalimat dan contoh katanya ya, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama yaitu noun. Noun adalah kata yang menyebut benda, tempat, orang, atau hal lain yang bersifat benda, teman-teman. Jadi ada beberapa jenis benda ini ya yang bisa kita masukkan ke dalam kalimat. Bukan bisa, bahkan sebagian besar juga kalimat menggunakan kata benda ya. Nah, di sini contoh katanya ada house, fish, doctor, car, cinema, Harry, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I will go to cinema today. Kemudian pronoun. Pronoun adalah kata pengganti noun. Maksudnya noun yang tadi di depan itu biasanya digantikan oleh noun untuk menghindari pengulangan kalimat biasanya teman-teman. Nah, contoh katanya di sini I, you, we, they, he, she, it
Ini kan personal pronoun ya. Kemarin kita sudah pelajari beberapa pronoun yang lain. Nanti teman-teman bisa lihat lagi. Kemudian contoh kalimatnya adalah Peter is a clever student. He is very kind. Nah, di sini he menggantikan Peter agar Peter tidak diulang dua kali, teman-teman. Jadi kalau seperti ini kalimatnya, Peter is a clever student. Peter is very kind. Nah, itu sepertinya kurang smooth ya. Jadi harus diganti dengan pronoun. Selanjutnya adalah verb. Verb adalah kata kerja yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh subjek atau menjelaskan subjek itu sendiri. Nah, contoh katanya, teman-teman, to be yang kemarin kita sudah bahas, is, am, are, seperti itu yang maksudnya untuk menunjukkan subjek itu sendiri ya, sebagai apa. Kemudian ada run, need, have, do, make, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, they make some meals for dinner. Jadi di sini kata kerjanya adalah make ya. Kemudian adjektif. Adjektif adalah kata sifat yang menerangkan noun atau menerangkan kata benda. Contoh katanya di sini ada calm, easy, kind, brown, well, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, cow is one of calm animal. Adverb adalah kata sifat yang diberikan untuk verb, adjektif, atau adverb lainnya. Contoh katanya adalah quickly, carefully, very, only, quiet, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, he is very kind today. Jadi keterangan di sini adalah very, merangkan kalau he is kind today kan dia baik hari ini, tapi diterangkan lagi di sini dengan very, jadi dia sangat baik hari ini. Selanjutnya adalah determiner. Determiner adalah pembatas atau membatasi jumlah noun, jumlah benda ya. Contoh katanya di sini ada a atau an, kemudian some, the, many, much, etc. Contoh kalimatnya, Harry buy some eggs for making a cake. Jadi maksudnya di sini gimana sih teman-teman? Iya, jadi membatasi satu benda itu, kalau misalnya Harry hanya memberi satu, jadi keterangannya bukan some, tapi Harry buy an egg, satu telur. Di sini Harry membeli beberapa telur, jadi dipakailah some untuk menerangkan bahwa Harry memberi beberapa telur, bukan satu telur. Yang lain juga seperti itu, nanti akan menerangkan di depan jumlah kata bendanya, kita bisa tahu gitu berapa sih sebenarnya jumlah benda ini. Misalnya there are many table in the room, jadi banyak meja di dalam ruangan. Tapi kalau there is one table in the room, itu berarti cuma satu meja di dalam ruangan. Jadi kita bisa tahu di situ ya teman-teman. Baik. Selanjutnya preposition. Sebelumnya saya ralat kalimat saya sebelumnya teman-teman yang tentang meja ya. Jadi kalau many itu there are many tables. Tapi tadi saya sebutkan table. Jadi tables karena lebih dari satu, di belakangnya ditambahkan s ya teman-teman. There are many tables in the room. Itu berarti lebih dari satu meja atau banyak meja. Tapi kalau hanya satu, there is one table in the room. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi preposition adalah kata yang menyambungkan noun dalam sebuah kalimat. Nah, contoh katanya itu ada after, to, an,
for, at, in, etc. Contoh kalimatnya di sini, Johnny went to cinema with his parents. Nah, jadi di sini adalah ada kalimat yang lebih panjang, itu bisa digunakan preposition. Jadi bisa saja kan Johnny went to cinema. Tapi karena orang tuanya ikut, kita tambahkan preposition lagi, with, preposition with his parents. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita sampai di conjunction. Jadi conjunction adalah kata yang menghubungkan dua kalimat, teman-teman. Nah, ini contoh katanya, and, but, for, so, because, etc. Contoh kalimatnya, I like potato chips, but I don't like cookies. Nah, di sini dia menerangkan, dia menyatakan bahwa dia suka keripik kentang, tapi dia tidak suka kue cookies ya, teman-teman. Nah, itu conjunction ini menghubungkan dua kalimat ini ya. Jadi dua pernyataan, statement bisa digabungkan dengan bantuan conjunction, atau memang harus digabungkan dengan conjunction. Teman-teman, itulah tadi 8 parts of speech yang umum, yang formal digunakan, yang masuk ke dalam grammar dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus tahu tentang 8 parts of speech yang tadi sudah saya informasikan di atas. Itu kita harus kuasai, teman-teman. Karena kembali lagi, di masing-masing parts of speech itu ada bagian-bagiannya dan jenis-jenisnya lagi. Seperti itu ya. Ya nggak harus sekaligus teman-teman harus bisa ya. Tapi setidaknya belajar dari satu kalimat sederhana, kemudian kembali lagi ke kalimat selanjutnya. Nah, di situ teman-teman akan mulai tahu tentang parts of speech ini. Jadi nanti di kalimat yang ini butuh pronoun, di kalimat yang lain lagi butuh adjective, seperti itu. Atau di satu kalimat ada pronounnya, ada nounnya, ada adjektifnya. Nah, teman-teman harus aware di situ. Nah, kemudian di depan saya sebutkan ada satu tambahan parts of speech yang informal. Jadi itu namanya interjection, teman-teman. Interjection adalah bukan kata formal, tapi terkadang sering dipakai untuk ekspresi. Biasanya anak-anak zaman sekarang ya itu, atau di buku-buku bahasa Inggris sekarang juga sudah banyak menggunakan ini, terutama di bagian conversation. Jadi contoh katanya itu ada wow, oops, hi, oh, well, dan lain-lain. Jadi contoh kalimatnya ada seperti, well, I don't mind to go alone. Nah, jadi bahasa Inggris itu ada perkembangannya juga, teman-teman. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa masuk di dalam dictionary atau kamus perbendaharaan kata mereka gitu. Nah, baik teman-teman sekalian, itu saja penjelasan singkat dari saya tentang parts of speech. Jadi sebenarnya bisa dibilang akar dari semuanya ya. Kita sih bisa belajar dari sini dulu gitu. Tapi ya jangan juga kita, saya ingin menguasai parts of speech dulu 88-nya 99-nya biar nanti lebih mudah taunya. Tidak, justru kita sambil berjalan membuat beberapa kalimat untuk kita nanti tahu, dan kita bisa mendeteksi ini katanya kata apa, adjective, adverb, verb, preposition, determiner, atau apa. Karena kita tidak belajar berdasarkan part of speech, tapi berdasarkan
Kalau secara sistematika itu berdasarkan grammar memang ya teman-teman, seperti simple present, simple past, seperti itu. Nah nanti di dalam grammar itu, di dalam tenses itu masuklah parts of speech itu yang digunakan untuk membuat kalimat gitu teman-teman. Ya doakan saja untuk saya nanti supaya ada waktu untuk membahas tenses, karena tenses itu dalam bahasa Inggris ada 16 dan waduh itu pembahasannya lumayan cukup lama ya teman-teman. Tapi kembali lagi sekarang di era globalisasi seperti sekarang kan bahasa Inggris sebenarnya sudah banyak masuk ke dalam kehidupan kita gitu, termasuk ya yang nggak usah yang rumit-rumit lah, gadget ya, di laptop, di smartphone gitu. Itu kan ada bahasanya ya kan. Coba gunakan English bukan yang bahasa atau Indonesia untuk belajar gitu, untuk membiasakan gitu teman ya. Itu aja. Baik, itu saja dari saya untuk sesi kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya dan semoga bermanfaat. Nanti teman-teman bisa subscribe channel saya agar kalau ada video baru update dari saya bisa ada notifikasinya juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.